Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang sekali kalau kita dapat bertemu kembali dalam renungan hari ini dan kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita semua untuk bertumbuh dalam hidup yang berkenan di hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Ratapan Jiwa yang Hancur. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan hati yang hancur. Kami membawa segala pertanyaan dan keraguan yang menghimpit jiwa kami. Mengapa, ya Tuhan, kami harus mengalami penderitaan yang begitu dalam? Mengapa harapan kami seringkali menjadi sirna? Dalam dunia yang penuh kegelapan ini, kami merindukan cahaya-Mu yang menuntun hidup kami. Tolonglah kami ya Bapa untuk menemukan kekuatan dan pemahaman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada seorang wanita bernama Ibu Ani. Dia adalah seorang janda tua yang hidup sangat sederhana. Setiap hari ia mendorong gerobak sederhana, gerobak baksonya keliling dari kampung ke kampung. Baksonya terkenal lesat. Namun kenyataannya pembeli semakin lama semakin berkurang. Ibu Ani merasa sedih dan menjadi khawatir. Ia berdoa memohon agar Tuhan memberikan jalan keluar atas sepinya dagangannya. Dia berkata, "Tuhan, saya sangat membutuhkan rezeki ini. Tolonglah saya agar dagangan saya ada banyak pembeli dan dagangan saya menjadi laris kembali," kata Ibu Ani setiap malam sebelum tidur. Suatu hari, seorang pemuda bernama Andre datang ke gerobak Bu Ani. Andre adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang kuliner tradisional. Ia sangat tertarik dengan bakso buatan Ibu Ani dan memutuskan untuk membuat video promosi untuk gerobak bakso Ibu Ani. Video itu kemudian viral di media sosial. Tidak lama kemudian, gerobak bakso Ibu Ani dibanjiri banyak pembeli. Banyak orang penasaran ingin mencicipi bakso legendaris yang sudah viral itu. Ibu Ani merasa sangat bersyukur dan bahagia. Ia tahu bahwa Tuhan telah menjawab doanya. Saudaraku, cerita ilustrasi ini menggambarkan bagaimana kita seringkali merasa begitu kecil dan tidak berdaya di hadapan persoalan atau penderitaan yang begitu menekan dalam hidup kita. Kemudian dalam hati kita timbul banyak pertanyaan. Mengapa Tuhan? Ini adalah ungkapan jujur dari hati yang sedang bergumul dengan rasa sakit atau kehilangan atau merasa sedang mengalami hal yang tidak adil. Mari kita baca firman Tuhan pada Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku, ayat-ayat emas ini dari kitab Ratapan merupakan lentera di tengah kegelapan kehidupan. Sebuah nyanyian pengharapan di tengah ratapan kesedihan.
Mari kita dalami bersama makna yang ada di balik setiap kata-kata dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudaraku, kata kasih setia Tuhan ini adalah janji mutlak Allah bagi umat-Nya yang setia. Kasih-Nya tidak bergantung pada perbuatan kita, tetapi pada karakter Tuhan yang penuh kasih pada hidup kita. Sedangkan kata rahmat-Nya selalu baru. Hal ini berbicara bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk kita dapat menerima anugerah dari Tuhan. Rahmat-Nya tidak pernah habis, selalu tersedia bagi mereka yang mau menerimanya. Allah selalu setia pada janji-janjinya. Kita dapat mempercayainya sepenuhnya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Yang kedua, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai bagian dari hidup kita, kita menemukan suatu kepastian dan tujuan yang jelas. Di saat kita dengan sadar menyadari bahwa Tuhan adalah sumber hidup kita, maka akan selalu ada harapan yang baru. Harapan adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan berharap kepada Tuhan, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan yang terjadi dalam hidup ini. Yang ketiga, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudaraku, mengerti dan pahamilah bahwa kebaikan Tuhan itu nyata terjadi dalam hidup umat-Nya yang setia. Tuhan selalu bertindak demi kebaikan umat-Nya, bahkan ketika kita tidak memahaminya sekalipun. Biarlah dalam hidup kita, hati kita senantiasa dipenuhi oleh kerinduan untuk mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan dengan segenap kekuatan kita, hal ini berarti kita merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah penderitaan kita masih memiliki pengharapan. Sekalipun hidup terasa pahit dan penuh duka, kasih setia Tuhan tetap menjadi sandaran bagi kita. Kasih karunia Allah adalah baru setiap hari. Setiap pagi adalah kesempatan untuk memulai lagi, untuk menerima kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan selalu mendengarkan dan menjawab doa-doa kita. Ketika kita berharap dan mencari Dia, Dia akan hadir dalam hidup kita. Ini bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah kebenaran yang sangat mendasar. Allah kita adalah Allah yang pribadi, yang peduli akan setiap detail kehidupan kita. Ketika kita berdoa, Dia mendengar setiap kata, setiap keluhan, setiap harapan kita. Saudaraku, jawaban Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi Dia selalu memberi jawaban. Kadang jawabannya adalah ya, tetapi kadang juga tidak. Dan seringkali Tuhan berkata, tunggu dulu ya. Namun setiap jawaban adalah yang terbaik bagi kita, karena Dia mengetahui apa yang benar-benar kita butuhkan. Ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan kehadirannya.
Kehadirannya akan membawa damai, sukacita, dan kekuatan yang melampaui segala pikiran manusia, segala pengertian manusia. Janji Tuhan bahwa Dia selalu mendengarkan dan menjawab doa kita adalah anugerah yang tidak ternilai. Mari kita terus mencari hadirat Tuhan dan mempercayai janji-janjinya. Dengan demikian, kita akan mengalami kehidupan yang penuh makna dan penuh damai sejahtera. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur dan rendah hati. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami semakin menyadari betapa besar kasih setia-Mu. Kami mengakui bahwa hidup ini penuh dengan pasang surut. Ada kalanya kami merasa senang dan berbahagia. Namun ada juga kalanya kami mengalami kesedihan, bahkan kepedihan. Di tengah segala kesulitan yang kami hadapi, Engkau selalu menyertai kami dengan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur karena setiap pagi kami Engkau berkati untuk mengalami kasih setia-Mu yang baru. Engkau selalu memberikan kami harapan dan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup. Ya Tuhan, kami ingin memperbarui penyerahan diri kami kepadamu. Kami ingin menjadikan Engkau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Kami percaya bahwa hanya dalam Engkau-lah kami menemukan kedamaian dan sukacita yang sejati. Bantu kami untuk senantiasa berharap hanya kepadamu dalam segala keadaan. Bimbinglah langkah kami agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkan kami dari segala godaan dan dosa. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Kehadirannya akan membawa damai, sukacita, kekuatan yang melampaui pengertian manusia. Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.